hikmah dan muhasabah pergantian tahun. Dan di dalam Islam, kalau kita mau jujur berbicara, tidak pernah ada yang namanya tradisi pergantian tahun. Tidak pernah ada. Di mana Nabi SAW bersabda, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling indah di antara kalian, orang yang paling beruntung di antara kalian, mereka orang yang Allah berikan umur panjang, dan umur panjang itu diisi dengan amal yang baik. Itu orang yang paling manfaat. Tapi masalahnya satu. Nabi besar SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilun ma tajawaza dzalik. Umurnya umatku ini pendek. Umatnya Nabi Muhammad usianya berapa? Antara 60 sampai 70. Dan Nabi Muhammad mengatakan sedikit yang bisa lewat 70. Tidak banyak yang lepas 70 itu masih manfaat, tidak banyak. Itulah kenapa, mohon maaf, saya waktu di Jakarta dulu tinggal sama paman saya, dinasehati. Mau enggak? Sampai kamu terbaring di kasur enggak bisa gerak, tapi tetap mendatangkan manfaat. Kuncinya cuma satu, jadi orang berilmu. Jadi apa? Jadi orang berilmu. Coba kerjaan kita, nun sewu, ini bukan meremehkan pekerjaan. Pekerjaan kita tani, yang macul, matun, narik, ngangkat pohon, manjat pohon, metik buah. Kalau kita sudah di atas kasur, tidak bisa semua itu dilakukan. Tapi untuk orang yang berilmu, sampai pun mereka tidak bisa ngomong, orang akan mendatanginya untuk mendapatkan keberkahannya. Leres napa mboten? Nah, maka itulah fungsi kita duduk di sini. Nabi Muhammad mengatakan antara 60 sampai 70. Sementara umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, panjenengan tahu kisah dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ada seorang ibu, Rasulullah menceritakan, itu nangis di atas kuburan anaknya. Maka sama Nabi Musa diingetin, "Bu, jangan nangis." Ibu tadi bilang apa? "Iya, saya maunya ndak nangis, tapi ndak tega, anak saya masih kecil sudah mati, sudah wafat." Nabi Musa tanya, "Wa kam umruh?" Berapa umurnya anakmu yang meninggal kamu bilang masih kecil tadi? "Khamsu mi'ati am." 500 tahun. Itu masih kecil. Nah, maka saya kalau dibilang sama panjenengan tadi 37, ya balita. Ya bahkan di bawahnya balita sudah masih ngempeng ya. Jadi jangan khawatir. Nah, itulah salah satu kenapa munculnya yang namanya Lailatul Qadar. Ibadah semalam bisa mendapatkan percepatan 83 tahun. Karena rahman dan rahimnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah, dari situlah hadirin sekalian, karena umur kita pendek, muncul yang namanya amal yang pahalanya tidak terputus. Semuanya sudah tahu nggih? Nabi besar sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia itu wafat, terputus semua pahala dari amalnya, semuanya. Kecuali berapa? 3. Nomor 1, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Ini coba ini, yang ini tanah wakaf atau dibeli? Waduh, coba wakaf gini. Dan tapi uangnya dari wakaf. Sudah dianggap sama lah ya, bismillah. Maka ini beruntung ini yang ikut wakaf, yang ikut nyumbang paving, yang ikut dulu urun rembuk segala macam. Ini pahalanya selama tempat ini masih bermanfaat, walaupun mereka sudah pindah ke alam barzakh, itu tiap Ahad pagi, tiap gedungnya dipakai, tiap masjidnya termanfaatkan, itu mereka kegerujuk pahala. Nah, maka itu yang kita menjadi semangat, Pak. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Dan panjenengan boten usah kuat, ndak usah khawatir. Ilmu yang bermanfaat ini bukan cuma panjenengan ngajarin sholat, bukan cuma panjenengan ngajarin ngaji. Memang itu yang paling utama, ilmu akhirat. Tapi boleh ngajari ilmu ngelas. Ada tetangganya kena PHK, tidak ada pekerjaan, panjenengan di rumah ada alat las. Apa zaman dulu yang ada tabung itu, las Eko, duku apa? Itulah gampang ya, las karbit.
Panjenengan, Mas, ingin di omaku ono alat las gak kanggo pisan, nganggur 5 tahun. Panjenengan mau tak ajari ngelas. Nanti dari hasil ngelas ini insya Allah panjenengan bisa menghidupi anak dan istri. Akhirnya dia belajar, panjenengan ajari, alatnya manfaat. Maka alat mendatangkan pahala, ilmu selama dipakai datang pahala. Ibu-ibu, pinter bikin kue basah. Apa kue basah itu? Kue basah itu ya kue yang direndam air, basah. Ya petulo, apalagi cucur, pokok kue ya lumpur segala. Kue basah. Ada tetangganya di rumah nganggur, sementara suaminya pekerjaannya gajinya tidak mencukupi. Anda panggil Mbak sini. Tak ajarin bikin kue basah, nanti saya bantu masarkan. Nah, selama itu hasilnya bermanfaat untuk dia dan anak serta keluarganya, itu ilmu manfaat. 3, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan siapa? Orang tuanya. Sampai para ulama menafsirkan hadis ini, kalau ada anak gemar sholat, rajin ngaji, senantiasa puasa, tapi tidak mendoakan orang tua, bukan anak soleh itu. Karena kriteria anak soleh dalam hadis ini, yad'u lahu, yang senantiasa tidak lupa mendoakan siapa? Orang tuanya. Nah, itulah salah satu filosofi kenapa di belakang kendaraan kami itu kami tulisi doa buat 2 orang tua. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bawahnya apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bawahnya ditulis amin. Kenapa? Karena kami kepingin setiap mau naik mobil, setiap turun dari mobil, setiap kami melihat mobil kami, itu ingat bahwa ini jasanya orang tua yang tidak terbalas kecuali dengan doa. Nah, maka karena umur kita pendek tadi, maka muncul dalam Islam ini ada Lailatul Qadar, ada amal yang pahalanya tidak terputus. Karena apa? Ayat Al-Quran dalam surah An-Najm mengatakan, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Kita ini sebagai manusia, kalau sudah wafat tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah kita amalkan waktu kita hidup di sekarang. Hadirin, apa hikmah muhasabah pergantian tahun semacam ini? Yang pertama, apa sih muhasabah itu apa? Kita ini sering dengar kata-kata muhasabah, tapi isinya joget-joget, dangdutan. Muhasabah model apa ini? Muhasabah, semalam masuk masjid tapi turu, mulai masuk sampai keluar. Muhasabah itu berkaca dari kejadian masa lampau yang kita alami untuk kebaikan masa depan. Jadi muhasabah itu dimensinya 2. Nah, maka muhasabah itu ada 2 dimensi. Dimensi yang pertama, memandang masa lalu yang telah kita lakukan. Dimensi yang kedua, untuk kebaikan masa depan yang akan datang. Maka ayatnya jelas dalam surah As-Saff halaman terakhir Anda buka, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Terus setelah takwa apa? Tidak cukup orang beriman itu di masjid 24 jam. Tidak cukup. Orang beriman ada di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, seorang laki-laki di waktu duha dia sholat doa zikir di masjid. Sama Umar diapain? Disepak, bang. Anak laki-laki ini kaget dia, ditanya sama Umar, kenapa kamu di sini? Di waktu orang lain di pasar. Ini tidak pada tempatnya ini. Jam sekian ini ibadahnya kerja. Bukan ibadahnya nangis, dongo ngaji, gak melbu pasar. Keliru kata Umar. Terus Umar tanya, waman ya'uluk, terus yang menghidupi kamu siapa? Dibilang sama dia, Pak, akhin li ya'malu fis-suq. Saya punya kakak laki-laki kerja di pasar. Dia menghidupi saya dorong pakai doa. Nah, itu kan kerjaan kita ya. Wes saya bagian doa. Kabeh ndonga sapa sing kerja. Lah ini kan repot ini. Nanti saya bantu ya dengan apa? Doa. Lu wis akeh tunggale, Pak. Kita mau yang bantu itu pakai rekening gitu loh, kita mau. Lek kabeh bantu pakai doa, Pak. Durung mesti donga panjenengan kabul. Jangan terlalu GR. Nah, sudah. Kata Umar apa? Kakak saya yang sedang dia kerja di pasar sekarang. Dia yang menghidupi saya. Apa kata Umar? Akhuka
afdhalu minka bikatsir. Kakak kamu yang sekarang ibadahnya di pasar kerja, yang orang lain menganggap itu bukan ibadah. Apa kata Umar? Ibadahnya dia dengan kerja di pasar sekarang menjadikan dia jauh lebih afdhal dibanding kamu. Nah ini Pak. Nah, maka untuk kedepannya Islam itu tidak mencukupkan kita dengan sekedar takwa yang bersifat ritual ibadah-ibadah, enggak. Tapi Allah firmankan apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya manusia itu mikir, mempersiapkan, memplanning, bikin ancang-ancang apa yang akan dia lakukan untuk hari esok. Dan Anda buka kitab tafsir, besok itu tafsirnya 2. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memikirkan apa yang telah dia lakukan untuk esok hari. Esok hari di sini 2. Nomor 1. Al-ghad al-qarib. Besok yang dekat. Besok yang dekat itu apa? Ya besok hari. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Itu besok yang dekat. Besok 10 hari ke depan, 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Itu namanya besok yang dekat. Dan orang Islam tidak boleh tidak mikir. Harus mikir. Kemudian yang kedua, al-ghadul ba'id. Besok yang jauh. Besok yang jauh itu apa? Walaupun sakjane ya ndak jauh-jauh banget. Besok yang jauh itu akhirat. Sama Allah suruh mikir. Maka ayatnya mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Oh ini Islam, Pak. Ndak mek sujud rokok ngaji tapi ndak ada amal sosial. Maka Allah firmankan, gunakan apa yang Allah karuniakan kepada kalian, kekayaan, kekuatan, kecerdasan, potensi, pengaruh, semuanya yang Allah kasih buat kita, Allah firmankan apa? Gunakan untuk nyari apa? Akhirat. Itulah kenapa para sahabat ketika ngelihat orang kaya, itu mereka iri dalam tanda kutip. Nah, nama Islamnya itu ghibtah. Ghibtah itu iri supaya dia bisa baik seperti orang yang dia lihat. Itu irinya para sahabat, Pak. Bukan iri karena sahabat yang kaya mobilnya bagus. Enggak. Lah, bukan itu. Yang menjadikan para sahabat itu iri dengan orang kaya karena orang kaya mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk meraih akhirat dengan apa? Dengan uang mereka. Nah, itu yang kita perlu tahu. Untuk dunia, bahasanya Allah apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia ini cukup sekedar kita ndak lupa saja. Nah saiki diwalik, nak, kerja sing sregep ojo lali salat. Kok diwalik? Seharusnya nak salat sing gedhu, tapi nak yo ojo lali. Itu yang betul. Kita ndak. Karena akhirat itu prioritas, dunia itu sekunder. Wong dunia, Pak, Anda kerja mati-matian malam hari, nerimo gaji, besok mati, bisa? Berarti dunia ini tidak real. Orang Islam itu memandang sesuatu yang real, itu akhirat. Itulah kenapa orang yang cerdas itu kata Nabi Muhammad siapa? Mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Itu orang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Orang yang di depan matanya itu senantiasa ada kematian. Setiap langkahnya itu untuk membangun akhirat. Itu orang cerdas. Le aku mati, aku oleh opo. Itu orang cerdas. Sementara orang yang lemah siapa? Senengane mengikuti hawa nafsu, tapi angan-angannya tinggi. Kata Allah Ta'ala, ini orang bodoh, ajis, orang lemah ini. Lo ndak kerja minta bayaran. Dia ndak kerja tapi minta. Ndak pernah ibadah minta wafatnya husnul. Loh iki. Nah sudah. Idza balagal mar'u arba'ina sanatan. Kalau manusia itu umurnya sudah sampai 40. Kan 40 itu dalam Islam, Pak, itu angka misteri itu. Serius, misteri. 40 itu misterius. Para nabi diutus berapa? 40. Kemudian dikatakan ayat untuk berterima kasih kepada orang tua setelah usianya sampai berapa?
40 ini misterius. Nabi Musa keliling berapa hari? 40. Oh no, 40 ini. Nah, sampai Imam Ghazali mengatakan kalau seorang manusia itu telah mencapai 40 tahun dan dia tahu kebaikannya dia tidak lebih banyak dibanding dosanya. Maka apa kata Imam Ghazali? Wes sisanya untuk baik susah. Putus asa? Tidak boleh. Sisanya untuk baik apa? Susah. Saya mau tanya, kenapa Imam Ghazali berani ngomong begitu? Kalau sampai 40 ternyata luwe akeh dosane timbang pahalane, kenapa kedepannya susah? Kenapa? Karena sisa usia Pak, tidak mungkin 40. Kecil kemungkinan. Kalau sudah 40 kira-kira sisa panjenengan berapa? Ayo berapa? 50? 90 tahun. Kalau tak lihat dari sini kurang pantas. Ini tidak lama lagi insya Allah berangkat haji. Amin. Jangan khawatir berangkat haji. Nah, karena sisanya kalau menurut hadis Nabi Muhammad 60 sampai 70 ya ndak nutut. Gawe nebus sing nom-noman mabuk, nom-noman naudzubillah min syarri dzalik. Itu nampaknya tidak nutut. Nah, maka itulah muhasabah, ngitung masa lalu untuk nguber yang akan datang. Nguber Pak. Maka yang usianya sudah 60, kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih Bukhari apa? A'dzarallahu mra'an akhara ajalahu ila 60 sanatan. Allah tidak menerima uzur dari seorang manusia kalau tetap jelek, tetap jahat, tetap tidak baik, padahal umurnya dipanjangkan sudah sampai 60. Lah kok sampai 60 tetap awon? Amirul Mukminin mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian sama Allah dihitung. Pertanyaannya, kenapa Amirul Mukminin nyuruh menghitungnya sekarang? Padahal ngitung amalan itu tugasnya Allah Ta'ala. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai penghitung. Kenapa kok kita sama Amirul Mukminin suruh ngitung? Dan suruh ngitungnya sekarang. Karena kalau ngitungnya sekarang ada jeleknya bisa diperbaiki. Ada yang namanya istighfar dan tobat. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amal kalian sebelum kalian sama Allah ditimbang. Panjenengan tahu siapa manusia yang masuk nerakanya pertama kali? Semuanya ahli ibadah. Ini loh bikin kita perlu hati-hati. Nomor 1, orang yang mati perang di jalan Allah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Kenapa orang yang wafat di jalan Allah kok masuk neraka pertama? Oleh Allah dibangkitkan dia. Greg, tangi, bangun dia. Ma fa'alt, kamu ngapain kata Allah Ta'ala? Dibilang, qataltu wajahatu fi sabilika hatta qutilt. Saya berperang di jalanmu ya Allah sampai saya terbunuh. Muqbilan ghaira mudbir. Maju, tidak pakai mundur. Maju terus pantang. Wah ini partai lagi ini. Maju tidak pakai mundur. Fika ya Rabbi. Karenamu ya Allah. Apa Allah katakan? Kadzabt. Kamu bohong. Ini dalil Pak. Bahwa nanti di hari kiamat orang bohong itu masih ada. Yosik ngoyong goroi Gusti Allah itu masih ada. Walaupun dia ngerti bohongnya tidak mungkin sukses. Allah bilang kamu perang. Kamu maju. Tidak pakai mundur supaya mendapatkan gelar pemberani. Dibilang pemberani dan kamu sudah dapat julukan itu. Dan Allah tidak zalim Pak. Kalau itu yang kamu cari, itu yang kamu dapat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada 3 waktu ideal untuk muhasabah. Ada berapa? 3. Walaupun tiap orang tentu berbeda, tapi umumnya 3 ini. Nomor 1. Qubailan naum, dan ini yang paling utama, menjelang tidur. Menjelang apa? Tidur. Panjenengan menjelang tidur amalannya apa? Wis jawab dalam hati. Handphone di mana kalau panjenengan tidur? Bu, handphone di mana? Hah?
Diajak tidur ya, disayang ya. Suami kemana? Wong wis gak ero Ustaz, ya jarno bojoku wis gerang kok mosok goleki. Padahal waktu itu adalah waktu yang paling utama untuk muhasabah. Muhasabahnya apa? Apa yang saya lakukan sehari ke belakang tadi. Mulai bangun tidur sampai kembali sekarang oleh Allah bakal ditidurkan. Dan tidur itu apa sih? Al-mautatus sughra, kematian kecil. Di mana ruh kita dipegang siapa? Allah. Insya'a raja'ah wa insya'a qabadah. Kalau Allah mau dikembalikan, kalau Allah berkehendak tidak dibalik. Kalau Allah berkehendak tidak balik. Terus buat apa kita muhasabah sebelum tidur? Dieling-eling. Oh, ada jeleknya, mumpung masih bisa nafas, diistighfari. Dan kalau ada baiknya, disyukuri. Fungsinya apa? La in syakartum la azidannakum. Oh, alhamdulillah tadi pagi bisa ikut pengajian. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kuatkan, Engkau kasih kesempatan. Dikala orang lain mungkin goes, dikala orang lain mungkin siap-siap mancing masalah. Mancing. Di saat orang lain sibuk dengan buka toko, saya engkau dudukkan di majelis, terima kasih ya Allah, matur suwun. Maka besok sama Allah ditambah. Itu sebelum tidur. Waktu kedua, kapan? Ba'da shalawatil khams, setelah sholat 5 waktu. Sholat asar, Anda ingat-ingat, ya Allah, mulai tadi ba'da zuhur sampai saya selesai sholat asar, apa yang saya lakukan? Kalau ada buruknya istighfar, kalau ada baiknya disyukuri. Nanti lagi begitu dan seterusnya di setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, itulah fungsinya sholat seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah kita, yang airnya jernih dan deras, dan kita mandi di situ sehari berapa kali? Maka Rasulullah tanya, hal yabqa minhu daranun? Apakah tersisa kotoran di badannya? Para sahabat bilang, enggak. Maka Rasulullah bilang apa? Itulah permisalan sholat 5 waktu. Yang terakhir kapan, Pak? Sanawiyan. Sanawiyan itu tahunan. Tahunan itu kapan? Terserah panjenengan. Monggo mau Masehi boleh, mau Hijriyah juga boleh, mau Ramadan juga boleh. Lewang penanggalan matahari lo juga milik siapa? Milik Allah. Penanggalan bulan, bulannya milik siapa? Tidak ada masalah mau Masehi, mau Hijriyah, monggo. Walaupun kita umat Islam tentu lebih emosional dengan penanggalan apa? Hijriyah, karena ada sejarahnya kan gitu. Nah, sudah bisa jadi setiap awal tahun dan akhir tahun Masehi, awal tahun dan akhir tahun Hijriyah, atau di setiap masuknya bulan Ramadan. Dan ini amalannya siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu kalau masuk bulan Ramadan, salah satu doa yang tidak pernah ditinggal apa? Allahumma in katabtani minal ashqiya famhuha li waktubni minas su'ada. Ya Allah, apabila di catatan takdirmu ya Allah, engkau menuliskan aku di antara orang-orang yang sengsara, mohon ya Allah hapuskan itu dan pindahkan namaku bersama orang-orang yang bahagia. Dibaca di bulan apa? Ramadan.